Oke, kali ini kita masih membahas soal persamaan trigonometri, tetapi persamaan trigonometri kali ini adalah persamaan trigonometri yang bentuknya persamaan kuadrat atau yang bisa difaktorkan. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana bentuk soal-soalnya. Oke, di sini kita punya soal 4 sin X sama dengan 2 kosekan X. Ini kita disuruh cari penyelesaiannya dari rentang 0 sampai 360. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu. Ini sin dan kosekan, dia kan berbeda. Kita ubah dulu menjadi sama. Ini kosekannya saya ubah menjadi seper sin. Sebenarnya ini juga kita bisa ubah jadi seper kosekan, tapi karena sudah terbiasa dengan sin, cos, jadi semuanya saya ubah menjadi sin. Nah, ini nanti jadinya 4 sin X itu sama dengan 2 kali seper sin X. Nah, ini kalau saya kali silang nanti jadinya 4 sin kuadrat X itu sama dengan 2. Nah, ini saya sederhanakan nanti, saya pindahkan ke sebelah, nanti jadinya sin kuadrat X itu sama dengan seperdua. Nanti jadinya sin X itu sama dengan akar seperdua. Karena ini akar, jadi dia nilainya bisa plus, bisa minus. Nanti jadinya sin X itu, ini nanti saya ubah jadinya sin X sama dengan plus minus akar 1 itu 1 ya. Ini kalau 1 per akar 2 saya bisa buat menjadi 1 per akar 2. Atau nanti terakhirnya sin X itu sama dengan plus minus seperdua akar 2. Nah, sekarang kita cek. Ini sudah modelnya mirip dengan yang pertama kita pelajari. Nah, di sini kita cari sin itu di semua kuadran ya, karena di sini dia minta plus dan minus. Berarti sin itu di sini plus, plus, dan di sini negatif, negatif. Jadi dia nanti ada di keempat kuadran. Oke, sekarang kita cek dulu sin X yang menghasilkan seperdua akar 2. Nah, ini bisa didapat untuk X itu sama dengan 45 derajat. Berarti kita cek untuk 45 derajat di kuadran pertama. Ini 45 derajat, di kuadran kedua juga 45 derajat, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke, nanti di sini kita dapat untuk di kuadran pertama, dari 0 ke 45 di sini dapat 45 derajat. Sedangkan di sini, mulai dari 180 ke atas, berarti 180 kurang 45 itu dapat 135 derajat ya. Ini kalau ditambah 45 ke bawah, ya nanti jadinya 225 derajat. Dan ini 360 turun ke bawah, itu berarti 360 kurang 45. Nanti dapatnya 315 derajat. Oke, kita sudah dapat ada 4 nilai di sini, maka himpunan penyelesaiannya itu X-nya adalah 45, terus 135, terus 225, dan terakhir 315. Oke, ini dia jawabannya. Oke, kita coba lanjut soal yang lain. Oke, soal ini saya ambil dari buku cetak halaman 20 nomor 15. Sini kita punya 2 sin kuadrat X kurang 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan ya, di sini sin, sedangkan di sebelahnya ini cos. Nah, kalau kita mau selesaikan, kita harus ubah dia jadi bentuknya yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ubah dia menjadi sama-sama cos ya. Karena sin kuadrat X ini saya bisa ubah menjadi, jadi kita tahu sin kuadrat X itu kita bisa menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Nah, ini nanti soalnya berubah menjadi, ini saya kasih, oke. Ini soalnya nanti berubah menjadi 2 dalam kurung, ini kita ubah jadi 1 kurang cos X, 1 kurang cos kuadrat X. Nah, terus ini tetap kurang 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Ini kalau saya sederhanakan, nanti jadinya ini 2 dikurang 2 cos kuadrat X kurang 9 cos X tambah 3
sama dengan 0. Ini nanti jadinya negatif 2 cos kuadrat X kurang 9 cos X. Ini nanti jadinya tambah 5 sama dengan 0. Ini supaya gampang, saya kali semua dengan negatif, maka nanti jadinya 2 cos kuadrat X tambah 9 cos X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa, ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ini kita bisa faktorkan, nanti jadinya 2 cos X, ini dalam kurung ya. Oke, terus kali cos X. Ini nanti jadinya, nah ini untuk dapat, kalau kita faktorkan nanti jadinya di sini negatif 1 dan di sini positif 5. Oke, ini nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama itu cos. Nah, nanti di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu cos X tambah 5 itu sama dengan 0. Atau cos X sama dengan negatif 5. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai minimum untuk cos itu adalah negatif 1. Ini sudah negatif 5. Oke, terus yang kedua, 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Atau 2 cos X sama dengan 1. Atau cos X sama dengan 1/2. Nah, kita cek untuk cos X yang nilainya 1/2. Di sini cos itu nilainya positif untuk di kuadran pertama dan kuadran ke-4. Nah, untuk X yang nilainya 1/2, cos X yang nilainya 1/2 itu dapat X untuk kita dapat X untuk, nah untuk cos X yang nilainya 1/2 itu kita dapat X-nya itu adalah 60 derajat. Berarti nanti kita cukup cek ke atas ini 60 derajat. Ini kasih panjang dulu. Nah, kita harus cek untuk ke atas ini 60 derajat dan ke bawah juga 60 derajat. Ini untuk ke atas gitu kita dapat mulai dari 0 atau 360. Kalau kita mulai dari 0 ke atas kita dapat 60 derajat. Terus kalau turun ke bawah kita pakai 360, turun ke bawah berkurang 60 berarti sisa 300 derajat. Berarti jawabannya itu adalah 60 dan 300 derajat ya. Oke. Kita coba kerja soal yang selanjutnya. Oke, soal selanjutnya masih dari buku cetak. Ini saya ambil dari halaman 25 nomor 24. Di sini kita dikasih 9 tan kuadrat X kurang 24 tan X tambah 16 sama dengan 0. Dengan batas pi kurang dari X kurang dari 3/2 pi. Terus yang ditanya nilai sin X. Nah, ini saya coba ubah dulu. Saya karena tidak familiar dengan pi. Pi itu 180 ya. Ini 180, kemudian 3/2 pi itu 270 ya. Oke, berarti dia ada di kuadran ketiga. Oke, nanti kita coba cek. Kemudian saya lihat di sini persamaannya. Di sini sudah sama-sama tan ya, tan X, berarti ini bisa langsung saja kita faktorkan. 9 tan kuadrat X kurang 24 tan X tambah 16, ini sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, kita coba 9 tan X dengan 16. Saya coba 9 tan X dengan tan X. Ini nanti tidak ketemu ya. Kita coba ganti. Makanya kalau memfaktorkan seperti itu ya. Oke, kita coba pakai 3 tan X. Oke, di sini juga 3 tan X. Oh ya, ini dapat. Nah, ini kalau karena dia mau minta minus berarti negatif yang hasilnya 16 itu 4 ya. Oke. 4. Nah, ini berarti akarnya kembar. Berarti kita cukup pakai 1 saja ya. Nanti jadinya 3 tan X kurang 4 sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat 3 tan X itu sama dengan 4 atau kita dapat tan X itu sama dengan 4/3. Nah, di sini dia kasih tadi batas dari 180 sampai 270. Berarti dia itu ada di sini nih. Dia ada di kuadran ke-3 di sini ya. Oke.
Nah, dia itu ada di sini nih. Oke. Nah, untuk di diagram kartesius, oke, jadi kemungkinan dia ada di sini. Ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Nah, kita tahu kalau misalkan tan alfa, nah kita tahu kalau untuk di kartesius tan alfa itu sama saja dengan Y per X. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya itu sama dengan 4/3. Tapi tadi di sini batasnya mulai dari 180 sampai 270. Berarti dia ada di kuadran ketiga di sini nih. Itu dia ada di sekitaran sini. Nah, ini itu ternyata di kuadran ketiga itu X dan Y itu nilainya negatif. Berarti ini Y-nya nanti kita dapat Y-nya sama dengan negatif 4 dan X-nya itu sama dengan negatif 3. Oke, berarti kalau saya buat nanti di sini untuk X itu ada di sini ya, negatif 3 dan Y itu di bawah sini negatif 4. Maka nanti di sini kita dapat misalkan ini sudutnya alfa ya, yang ini. Ini kita dapat sudutnya alfa, maka kita dapat di sini tan alfanya itu adalah 4/3, sudah cocok. Oke. Nah, sekarang karena kita mau cari sin, berarti kita harus cari R-nya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya bisa buat menjadi segitiga. Ini kalau saya tarik garis turun, ini saya ubah warnanya dulu, saya coba kasih warna biru. Oke, ini kalau saya kasih tidak kelihatan kalau warna biru. Saya coba pakai warna kuning. Nah, ini kalau saya kasih tarik garis turun, ini panjangnya itu sama saja dengan ini ya, sumbu Y yang ini. Nah, itu panjangnya 4, berarti di sini juga 4. Nah, sedangkan ini panjangnya 3. Di sini sudut siku-siku. Nah, triple Pythagoras 3, 4 berarti R-nya di sini sama dengan 5. Oke, kita tambahkan di sini keterangan R itu sama dengan 5. Nah, ingat R itu selalu nilainya positif ya. Nah, berarti karena di sini yang ditanyakan sin X, berarti kita tulis sin X itu kan sama saja dengan Y per R ya. Nah, berarti di sini kita lihat saja sin X itu Y-nya adalah negatif 4. Kemudian R-nya adalah 5. Berarti jawabannya adalah negatif 4/5. Oke, soal selanjutnya di sini kita punya 2 sekan kuadrat X kurang tan kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita seperti biasa kita harus samakan dulu. Kita mau samakan dia sama-sama sekan atau sama-sama tan. Tapi karena kita terbiasa, kita sudah familiar dengan tan dan kita tidak familiar dengan sekan, jadi saya ubah saja sekan kuadrat ini. Dan kita tahu kan kalau 1 tambah tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, ini kita mau gunakan untuk ganti ke sini. Maka nanti dia jadinya 2 dikali, tunggu saya kasih besar dulu. Oke, ini jadinya 2 dalam kurung 1 ditambah tan kuadrat X dikurang tan kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini nanti jadinya 2 tambah 2 tan kuadrat X kurang tan kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. Nanti di sini jadinya ini dengan ini sisa 1 tan X ya, jadi tan kuadrat X, kemudian ini dan ini itu jadi negatif 1 sama dengan 0. Nanti ini kalau kita faktorkan itu jadinya tan X kurang 1 tan X di sini tan X tambah 1 ini sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat dua kemungkinan, tan X sama dengan 1 atau tan X sama dengan negatif 1. Nah, kita coba cek untuk di kartesiusnya seperti apa. Nah, di sini oke, kita cek di kartesius. Di sini dia minta untuk tan X itu sama dengan 1. Jadi kita coba cek tan X yang menghasilkan 1 itu X-nya adalah 45 derajat. Berarti kita cek di sini untuk tan yang positif dan negatif, dua-duanya untuk nilai yang 1 ya. Berarti dia dicek di semua kuadran.
Nanti dia modelnya seperti ini. Ya. Nah, di sini kalau kita pakai 45 derajat, berarti ini ke atas 45, ini juga 45, ke sini juga 45, dan ke sini juga 45. Nah, karena di sini yang diminta cuma 0 sampai 180, berarti kita cuma cek di kuadran pertama dan kuadran kedua. Di kuadran ketiganya tidak usah dicek ya, dan keempat. Oke, jadi di sini kita dapat untuk kuadran pertama itu 45 derajat ya. Terus kuadran kedua 180 dikurang 45 berarti dapatnya 135 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu ke warna hitam ya. Himpunan penyelesaiannya yaitu 45 dan 135 derajat. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya di sini kita punya 4 sin X kurang 2 tan X kurang sekan X tambah 2 sama dengan 0. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada sin, kemudian tan, kemudian ada sekan. Ini bentuk yang kurang familiar ya kalau kita mau selesaikan dalam persamaan. Jadi kita ubah dulu, ini menjadi seperkos. Maka nanti soalnya menjadi 4 sin X dikurang 2 tan X dikurang ini jadi seperkos ya. Seperkos X tambah 2 itu sama dengan 0. Nah, karena di sini seperkos, kita mau hilangkan di bawah pernya, jadi saya coba kalikan semua dengan cos X. Oke, maka kita lihat apa yang terjadi ketika kita kalikan dengan cos, maka dia berubah menjadi 4 sin X cos X dikurang. Ini kita kalikan cos. Nah, kita tahu kan kalau tan itu, ini saya tulis dulu, kita tahu kan kalau tan itu, tan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi kalau saya kali ini dengan cos, maka ini nanti cosnya bisa habis, jadi tinggal sin X. Maka ini nanti berubah menjadi 2 sin X. Nah, ini jadi 1. Kemudian ini menjadi tambah 2 cos X sama dengan 0. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini nanti jadinya saya buat urutannya lebih bagus. Maka nanti jadinya seperti ini, 4 sin X cos X kurang 2 sin X ditambah 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita coba apakah ini bisa difaktorkan. Kita coba dari sini dulu. Kita lihat di sini suku pertama dan keduanya. Di sini ada sama-sama ada sin ya. Ini ada sin. Kemudian di sini ada 2 sin. Kemungkinan ini kita bisa faktorkan menjadi 2 sin X. Nah, di dalam sisa ini 4 jadi sisa 2 ya. 2 cos X. Nah, ini jadinya sisa 1, berarti kurang 1. Ini ditambah 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini ternyata dia sama ya. Ini sama dengan ini. Maka ini bisa kita faktorkan lagi. Saya lanjutkan di sebelah sini saja. Nanti jadinya harusnya warna kuning. 2 sin, ini saya keluarkan 2 cos X kurang 1, maka jadinya gini. 2 cos X kurang 1. Nah, di dalamnya itu nanti sisa 2 sin X tambah 1. Ini sama dengan 0. Jadi kita sudah memfaktorkan, ternyata bentuknya seperti ini. Nah, sekarang di sini ada 2 kemungkinan. Kita coba dulu untuk kemungkinan yang pertama. Di sini ada 2 cos X kurang 1 sama dengan 0 atau cos X itu sama dengan 1/2.
Nah, ini batasnya dari 0 sampai 360. Jadi kita cek lagi di kuadrannya. Untuk cos itu nilainya, ini dia minta positif ya. Dia positif di kuadran pertama dan kuadran keempat di sini ya. Maka nanti sudutnya ada di sekitaran sini dengan sini ya. Kita tinggal cari. Oke, sekarang untuk cos X yang nilainya 1/2, kita dapat sudut X-nya itu sama dengan 60 derajat. Berarti nanti di sini kita dapat ke atas ini 60 derajat dan ke bawah ini mulai dari 360 turun ke bawah berarti sisa 300 derajat. Berarti kita dapat dua nilai di sini, X sama dengan 60 dan X sama dengan 360 derajat. Oke, itu untuk cos 2 cos X kurang 1. Yang kedua, kita punya 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Ini berarti nanti dapat sin X-nya itu sama dengan negatif 1/2. Oke, kita lihat di kuadrannya nanti seperti ini. Sin yang negatif itu ada di kuadran ke ini ya, di kuadran ketiga. Ini harusnya negatif. Kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, untuk X, sin X yang nilainya 1/2, kita dapat X-nya itu sama dengan 30 derajat. Berarti nanti dari sini turun ke bawah 30 derajat, berarti mulai dari 180 tambah 30 kita dapat 120. Berarti bukan ini ya. Kita dapat bukan 120. Di sini kita dapat 210. 210. Berarti nanti dapat X-nya itu sama pertama adalah 210 derajat. Nah, ini bukan 30 ya. Karena diminta yang negatif. Kemudian dari sini turun ke bawah 30. Berarti dari sini 360 derajat kurang 30 berarti sisa 330 derajat. Nanti sini kita dapat X-nya juga sama dengan 330 derajat. Oke, jadi kita sudah dapat semua. Himpunan penyelesaiannya itu adalah yang pertama, kita mulai dari yang paling kecil itu adalah 60. Nah, ini 60 derajat. Kemudian yang kedua, ini bukan 360 ya, sorry. Ini harusnya 300 derajat. Oke. Yang kedua ini 210 ya. 210, kemudian 300, dan terakhir 330 derajat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya saya ambil dari buku cetak di halaman 21 nomor 20 bagian E. Di sini kita punya sin 2 sin theta sama dengan tan theta untuk 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 360. Nah, untuk soal ini langkah pertamanya kita coba telusuri. Ini sepertinya kita coba ubah dulu ya. 2 sin theta ini, tunggu. Oke, kita ubah dulu. Kita ubah dulu 2 sin theta. Ini sama dengan tannya ini kita ubah menjadi sin per cos. Sin theta per cos theta. Nah, dari sini kita coba kali silang. Kalau kita kali silang, nanti jadinya 2 sin theta cos theta. Itu sama dengan sin theta. Nah, di sini kita coba pindahkan supaya dia sama-sama. Nanti jadinya 2 sin theta cos theta dikurang sin theta itu sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan. Di sini ada sin dan sin, maka kita keluarkan sinnya. Nanti jadinya sin theta dalam kurung 2 cos theta kurang 1. Ini sama dengan 0. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu sin theta itu sama dengan 0 atau 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0 atau cos theta itu sama dengan 1/2. Jadi ada dua nilai yang kita mau cek. Nah, kita cek dulu dari sin theta sama dengan 0. Nah, untuk sin theta yang hasilnya 0, ini cuma satu, ini theta itu sama dengan
Nah, untuk sin theta sama dengan 0, theta ya sama dengan 0 derajat. Berarti kalau kita cek nanti di sini ya dari 0 ya tetap 0, dari 180 ya tetap 180. Di sini kita dapat dua nilai yaitu 0 dan 180. Oke. Selanjutnya untuk 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0 atau cos theta sama dengan 1/2. Nah, untuk cos theta sama dengan 1/2, di sini kita cek lagi. Cos yang nilainya positif itu ada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, untuk cos theta yang hasilnya 1/2 itu adalah tetanya adalah 30, sorry, bukan 30. Tetanya itu adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita cek di kuadran pertama dan kuadran keempat. Ini 60 dan ini juga 60. Nanti dari sini kita dapat di kuadran pertama itu 60 dan di kuadran kedua itu 300. Himpunan penyelesaiannya itu kita dapat mulai dari 0 ya, dari yang paling kecil 0, kemudian 60, kemudian 180 dan 300 derajat. Ini semua dalam derajat ya. Oke, soal selanjutnya saya ambil dari buku cetak lagi halaman 25 nomor 19. Nah, di sini kita punya 2 cos kuadrat 2x kurang 5 sin dalam kurung 90 kurang 2x tutup kurung tambah 2 sama dengan 0. Ini batasnya cuma sampai 180 derajat. Oke, kalau kita lihat di sini dia masih berbeda. Kalau kita lihat di sini cos, kemudian di sini sin. Kalau kita perhatikan lagi sudutnya di sini berbeda ya. Di sini 2x, sedangkan di sini 90 kurang 2x. Nah, kalau kita mau selesaikan persamaan-persamaan seperti ini, sudutnya itu harus sama. Tapi kebetulan di sini kalau kita lihat, kita perhatikan baik-baik, ini ternyata 90 kurang 2x. Berarti sin ini kita harus ubah. Nah, yang sama dengan 90 kurang sin 90 kurang 2x itu adalah cos 2x. Berarti kalau saya ubah nanti soalnya berubah menjadi 2 cos kuadrat 2x dikurang 5 cos 2x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah sama-sama cos ya. Sama-sama cos, kemudian sudutnya juga sama. Nah, di sini cos 2x dan sini juga cos 2x. Berarti kita bisa langsung faktorkan. Ini kalau kita faktorkan itu jadinya 2 cos, bukan kuadrat ya. 2 cos 2x itu kita kali dengan cos 2x itu nanti, nah ini kalau kita faktorkan, ya faktorkan di sini ada plus 2, harusnya harus negatif. Berarti ya ini jadinya nanti, bukan tambah ya, karena di sini kurang, berarti di sini nanti kurang 2, sini kurang 1. Nah, di persamaan ini kita dapat 2 cos 2x kurang 1 sama dengan 0. Nanti dari sini kita dapat 2 cos 2x itu sama dengan 1 atau cos 2x itu sama dengan 1/2. Nah, untuk yang satunya lagi kita dapat di sini cos 2x kurang 2 sama dengan 0 atau cos 2x itu sama dengan 2. Nah, ini juga tidak memenuhi ya, karena nilainya cos itu cuma dari negatif 1 sampai 1. Ini kalau sudah dapat lebih dari itu, maka tidak ada nilai cos yang memenuhi. Berarti kita cukup cek untuk cos 2x sama dengan 1/2. Nah, kita buat di sini, kita pindah ke sebelah. Untuk cos 2x sama dengan 1/2, maka nilai ini 2x yang memenuhi adalah 1/2, berarti 60 derajat ya. Berarti kita cukup cek untuk cos. Untuk cos yang positif itu ada di kuadran pertama. Ini geser 60 derajat. Kemudian di kuadran keempat juga geser 60 derajat. Nah, di sini kita dapat yang pertama itu adalah 60 dan yang kedua itu kita dapat dari 0 sampai dari 360 mundur berarti dapat 300 ya.
Nah, nanti di sini kita dapat yang pertama 2x sama dengan 60. Atau x-nya itu sama dengan 30 derajat. Nah, karena di sini 2x, kita coba bisa kemungkinan kita tambah lagi dengan 360, maka kita dapat nanti 2x sama dengan 60 tambah 360. Ini kalau saya bagi 2 semua, nanti dapatnya x sama dengan 30 tambah 180. Atau di sini kita dapat x-nya nanti 210 derajat. Tapi ini sudah keluar dari batas ya, karena batas yang diminta adalah sampai 180. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi kita tulis di sini tidak memenuhi. Oke, itu untuk yang kuadran pertama. Di kuadran yang kedua kita dapat 2x itu sama dengan 300. Sorry, ini di kuadran keempat ya. 2x sama dengan 300. Berarti x-nya itu sama dengan 150 derajat. Nah, ini masih memenuhi ya. Oke, berarti kita dapat 1. Nah, sekarang kalau kita tambah lagi 2x sama dengan 300 tambah 360, jelas ini nanti akan lebih dari 180 ya. Tapi kita coba saja lanjutkan. Nanti dapatnya kalau kita bagi semua dengan 2, maka kita dapat x itu sama dengan 150 tambah ini nanti jadinya 3, sorry. Ini nanti jadinya 180 ya. 180. Atau nanti jadinya x itu sama dengan 330 derajat. Tapi ini tidak memenuhi. Ini saya tulis saja TM. Maka dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya itu adalah yang pertama itu adalah 30 derajat, terus yang kedua adalah 150 derajat. Oke.